Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channelku. So how are you guys? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Kalian ingat gak kasusnya Isabella Guzman, si Sweet But Psycho yang sempat viral pada masanya yang tega menghabisi ibunya sendiri? Pasti ingat kan? Nah, dan di Indonesia sendiri ada juga guys kasus Sweet But Psycho, tepatnya pada tahun 2016 silam. Namun ini korbannya adalah pacarnya sendiri. Ya, korbannya adalah seorang cowok, sedangkan pelakunya adalah ceweknya itu sendiri. Nah, sebenarnya si ceweknya ini bukan pelaku utama sih, dia itu lebih kayak drama queen gitu dalam kasus ini. Dia itu tetap main cantik sebagai seorang pacar pada umumnya gitu. Dan ternyata bahwa itu semua merupakan kedok begal. Maksudnya kayak dia itu melakukan hal tersebut untuk membegal gitu. Jadi kan zaman sekarang itu kayak banyak sekali gitu kan motif-motif begal itu. Kalau zaman dulu mah begal itu ya udah cekat di jalan gitu kan. Kalau sekarang kan ada yang kedok minta tolong, kemudian ada yang berkedok jadi tamu, kemudian ada juga yang memanfaatkan wanita cantik yang seperti kasus ini gitu. Nah, jadi gimana? Apakah kalian penasaran? Oleh karena itu, mari kita bahas. Oke, tapi sebelum masuk ke kronologinya, terlebih dahulu kita mengetahui profil dari masing-masing korban, pelaku maupun saksi. Yang pertama adalah pelaku sekaligus saksi, yaitu Khalifatul Janah. Dia merupakan seorang perempuan berusia 23 tahun yang tinggal di Desa Kerajaan, Kecamatan Tanggul, Jember. Nah, dia ini merupakan ibu dari seorang anak yang masih berusia 4 tahun. Jadi dia itu kan kayak nikah siri gitu kan, dan memiliki seorang anak yang berusia 4 tahun. Kata kakaknya si Khalif ini yaitu Halimah. Kemudian pelaku yang kedua yaitu Umi Ahadiyah. Dia merupakan seorang perempuan berusia 32 tahun, warga Dusun Nyiuran, Desa Jatiroto, Lumajang. Nah, si Umi ini sebenarnya bukan merupakan pelaku utama atau eksekutor ya guys, melainkan dia ini ikut serta memberikan ide atau rencana mengenai kejahatan tersebut. Dan dia juga menggunakan rumahnya itu sebagai tempat diskusi mengenai kejahatan tersebut. Ya elah, ini si Umi ini udah kegayaan aja ya, kayak udah mau bahas rancangan BPUPKI aja ya, pakai nyediain rumahnya gitu. Kemudian pelaku yang ketiga dan juga keempat yaitu Nur Hadi yang berusia 35 tahun dan Mulyono yang berusia 20 tahun. Nah, mereka berdua ini merupakan warga Desa Kecamatan Jatiroto, Lumajang. Mereka berdua ini yang bertindak sebagai pelaku utama atau eksekutor ya guys. Keduanya ini juga merupakan teman dari si Khalifatul Janah. Kemudian untuk korbannya sendiri adalah Fauzi yang berusia 25 tahun dan dia ini merupakan warga Desa Gambirono, Kecamatan Bangsal Sari. Nah, dia ini dikabarkan memiliki hubungan yang spesial dengan Khalif gitu ya. Dimana pada saat itu posisinya si Khalif ini sebenarnya sudah nikah siri gitu. Kemudian saksinya yaitu ada dua. Yang pertama adalah Khalif itu sendiri. Khalif ini berperan sebagai pelaku dan juga saksi. Dan yang kedua adalah Fauzi. Nah, jadi ada dua Fauzi ya guys. Yang pertama adalah Fauzi korban yang berusia 25 tahun. Sedangkan Fauzi yang kedua adalah Fauzi saksi yang berusia 19 tahun. Jadi sebenarnya Khalifah dan juga Fauzi ini belum lama kenal ya guys. Khalifah dan Fauzi ini sempat dekat, namun kedekatannya ini ada something atau ada maksud lain gitu. Si Khalif ini berpacaran atau mendekati si Fauzi ini karena dia ini sakit hati karena dia ini pernah dikata-katain oleh si Fauzi. Nah, dan akhirnya dia ini kan punya rencana atau muncul pemikiran untuk merampas motornya si Fauzi. Akhirnya dia meminta bantuan kepada Nur Hadi dan juga Mulyono untuk melancarkan aksinya dan membahas rencana tersebut di rumahnya Umi tadi. Tibalah di suatu hari, si Khalif ini mengajak kepada Fauzi saksi dan juga Fauzi korban untuk mabuk atau pesta miras. Jadi dia akan ngajakin pacarnya dan juga temannya yang sama-sama bernama Fauzi itu untuk pesta miras. Nah, si Fauzi temannya Khalif ini kan sempat bilang, ah gue nggak punya duit gitu kan. Si Khalif ini langsung ngeluarin uang 50, terus dia bilang, ini gue punya 50, sana beli alkohol, air mineral sama bubukan saset di apotek gitu. Nah, setelah beli, akhirnya mereka OTW ke tempat tujuan di mana mereka akan mabuk. Singkat cerita ya udah kan mereka itu bertiga mabuk kan. Dan pas minumannya itu mau habis sekitar jam 9 malam, tiba-tiba dua pelaku utama yaitu Nur Hadi dan juga Mulyono tiba-tiba datang dan langsung memukuli Fauzi sampai meninggal menggunakan benda tajam. Nur Hadi ini memukuli Fauzi korban, sementara yang Mulyono ini menghalau Fauzi saksi karena si Fauzi saksi ini ingin menolong si Fauzi korban gitu. Sedangkan si Khalif sendiri diam ya karena dia yang mengatur rencananya gitu kan. Orang lagi mabok kok dipukulin gitu, ya udah enak kan, nggak ada perlawanan. Akhirnya setelah Fauzi korban ini meninggal, Nur Hadi dan juga Mulyono langsung membawa kabur motornya si Fauzi. Nah, dan disinilah drama itu dimulai guys. Tiba-tiba Khalif ini teriak-teriak minta tolong kepada warga
bahwa ya mereka itu habis digebukin sama orang nggak kenal gitu, dan akhirnya datang kan itu warga satu persatu pada berdatangan dan ya mereka ditolong gitu. Namun posisinya si Fauzi korban ini sudah meninggal dunia, sedangkan Fauzi saksi ini juga kayak cuman luka ringan gitu, karena ya dia itu dipukul, cuman kan dia itu dipukul karena ingin menolong jadi dihalau gitu kan, sedangkan si Khalif ini nggak kenapa-napa karena dia yang nggak diapa-apain gitu. Dan ya untuk sekedar informasi aja bahwa si Fauzi saksinya ini emang benar-benar pure saksi, jadi dia itu nggak ngerti apa rencananya si Khalif ini. Nah akhirnya ditolongkan oleh warga, dan si Khalif ini juga sempat dipijitin oleh warga. Enak banget ya kan, udah berhasil rencananya, habis itu dipijitin gratis itu sama warga ya kan. Tapi nggak semudah itu guys, karena kasus ini geger kan, akhirnya sampai kepada tangan kepolisian, dan di sanalah Khalif dan juga Fauzi saksi ini diperiksa, karena ya posisinya mereka kan sebagai saksi kan, ya wajar aja diinterogasi. Dan setelah diinterogasi lebih dalam, polisi itu menemukan kejanggalan-kejanggalan terutama kepada si Khalif ini. Nah dan kejanggalan tersebut adalah bahwa sebelum terjadinya kejadian tersebut, yang paling kayak ingin banget buat ngajakin mabuk itu kan si Khalif ini kan, sampai dia itu rela mengeluarkan uangnya buat mabuk gitu. Nah ini kan jadi kayak pertanyaan buat polisi juga kan, kecurigaan juga kan buat polisi, kok kenapa dia yang paling ngotot pengen mabuk kan gitu. Nah kemudian kejanggalan yang kedua adalah bahwa yang menentukan lokasi mereka untuk mabuk itu juga si Khalif gitu. Dan si Fauzi saksi ini juga bilang bahwa dia itu sebenarnya juga belum pernah ke tempat tersebut gitu. Jadi selama perjalanan yang mengarahkan ke lokasi itu si Khalif. Dan lokasi tersebut juga menimbulkan kecurigaan terhadap polisi, karena ya memilih lokasi yang gelap kemudian agak jauh dari pemukiman warga gitu. Kemudian kejanggalan yang ketiga adalah bahwa pas mereka itu mabuk, pas minumannya itu mau habis, HP-nya si Khalif ini tiba-tiba banyak sekali pesan dan juga telepon yang masuk gitu. Menurut keterangan dari si Fauzi saksi, ya mungkin saja itu merupakan pesan dari Nurhati dan juga Mulyono gitu ya kan guys. Kayak gimana, udah aman apa belum, kita mau OTW nih ya kan gitu kan. Nah akhirnya kan polisi ini kayak menginterogasi si Khalifah ini lebih dalam kan, dan dia akhirnya mengaku juga karena ya mungkin tertekan kan, dan dia mengaku bahwa ya memang dia merencanakan hal tersebut. Dan alasannya itu ya tadi, karena dia itu sakit hati karena pernah diolok-olok dan dikata-katain oleh si Fauzi korban gitu. Nah namun yang bikin speechless ini guys, bahwa pada saat itu posisinya si Khalifah ini juga sedang hamil 3 bulan gitu, dan dia mabuk. Dan dia juga mengatakan kepada polisi bahwa sebenarnya tujuannya itu hanya ingin mengambil motornya si Fauzi ini tanpa melukai korban, apalagi sampai membunuhnya gitu. Dan dia juga mengatakan bahwa dia nggak habis pikir kenapa kok temannya, yaitu kedua pelaku utama Nurhadi dan juga Mulyono, sampai kebablasan gitu. Akhirnya setelah itu polisi langsung mencari kedua pelaku utama, yaitu Nurhadi dan Mulyono, dan mereka tertangkap saat mereka berada di rumahnya si Umi. Nah namun mengetahui kedatangan petugas, Nurhadi dan juga Mulyono ini sempat berusaha untuk kabur. Tapi ya pintar siapa gitu kan, pasti ya pintar polisinya. Dan akhirnya mereka ini saat mencoba ingin kabur, mereka ini diberondong peluru oleh polisi dan berhasil dilumpuhkan gitu. Kepada petugas, keduanya akhirnya mengaku bahwa mereka juga telah melakukan hal tersebut. Akhirnya 4 tersangka yaitu Khalifah, Umi, Nurhadi dan juga Mulyono menjalani rekonstruksi ulang pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 dengan 22 adegan. Nah jadi si Khalifah ini juga mukanya sangat terlihat menyesali ya guys, sampai nangis kayak gitu. Ya namanya perbuatan nggak bener itu pasti akhirnya bikin nyesel kan gitu. Tapi ya mau gimana lagi, nasi udah menjadi bubur gitu. Nah untuk hukumannya sendiri, aku sendiri juga kurang tahu gitu, karena di artikel-artikel itu tidak dijelaskan gitu hasil dari sidang akhir hukumannya itu berapa tahun gitu. Ya kalau di penjara udah pasti kan ya, tapi berapa tahunnya itu aku sendiri kurang tahu. Nah jadi misal kalian malah ada yang tahu, bisa kalian komentar di bawah ya guys, hukumannya itu apa gitu. Oke, jadi seperti itu ya guys ceritanya. Dan ya emang kadang sifat manusia itu bikin geleng-geleng gitu ya guys. Maka dari itu kita harus selalu waspada dimanapun dan kapanpun kita berada, karena kita itu nggak tahu sifat dari manusia gitu kan. Dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah don't judge a book by its cover. Jangan menilai seseorang itu dari luarnya. Cantik, ganteng, jelek itu bukan merupakan tolak ukur baik buruknya seseorang. Cantik di luar belum tentu cantik di dalam kan gitu. Tapi ya kita doakan saja semoga
para pelaku tersebut dapat segera bertobat dan tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang. Oke, jadi sekian dulu video kali ini dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video aku hingga akhir. Apabila kalian suka dengan videonya, boleh kalian klik like, dan buat yang belum subscribe, kalian juga bisa subscribe ke channel aku dengan mengklik tombol merah yang ada di kanan bawah dekat nama aku supaya aku makin semangat bikin videonya, and see you on the next video.